Hari ini kita kedatangan artis. Wow, Boris Bokir. Kedatangan artis. Iya, nah kita akan ngomongin yang ngeri-ngeri sedap nih. Oh. Sesuai dengan judul filmnya Iya, dong. iya. Tapi tenang aja, kita nggak akan ngomongin yang pusing-pusing. Tapi tetap kita harus ngomongin cuan, bro. Tetap jadi ya. kita akan ngomongin nih cuan dari bisnis stand up comedy. Termasuk gini, bisa nggak sih sebenarnya orang kayak saya ini ngelucu? Nah, Aduh. harus keluarin tuh rahasianya, bro. Termasuk begini nih, gue akan eksplorasi sedikit nanti. Ternyata komedi itu punya efek positif terhadap produktivitas kerja. Nah, ada, Pak. Oh iya, entar, makanya gue mau nanya sama lu. Oh. Nah, bisa jawab kan? Gue mau mulai dengan nanya dulu nih, yang dari dulu gue kenal lu, memang ya, wah itu ternyata tuh yang selama ini gue ketemu kalau di studio, Boris Bokir. Pas ngeliat ngeri-ngeri sedap. Iya. Ternyata kolega gue artis gitu ya. Cuman kenapa namanya Boris Bokir? Kan nama lu kan keren, bro. Boris Thompson Manulang. Iya. Kenapa jadi Boris Bokir? Anak-anak stand up itu biasanya nama panggungnya diambil dari username Twitter. Oke. Gitu. Karena dulu sarana prasarana kita untuk promo itu hanya lewat Twitter. Oke. Gitu. Sebelum masuk ke zaman-zaman Instagram. Iya, Gitu. Jadi kalau mau ada show, ada apa, open mic, itu dari nama Twitter. Nah, yang muncul username Twitter. Oke. Nah, username Twitter ini dulu aku buat waktu SMA. SMA aku pernah ada insiden gigi aku patah. Jadi teman-teman di tongkrongan mau menjuluki nih. Oke. Dulu mau dijuluki Boris Pongki. Pongki itu singkatan ompong di kiri. Cuma teman-teman, kayaknya terlalu keren ya. Iya, gitu. terlalu keren ya, Pongki. Iya. Lalu dibikinlah Bokir, bolong kiri. Oke, Gitu. sama-sama kiri. Iya. Tapi bolong. Iya, bolong. Disitulah baru dibikin Boris Oke. Bokir. Itulah yang kebawa sampai sekarang. Dampaknya sangat luas ternyata. Kenapa tuh? Ada aja netizen maha benar kan. Kenapa nggak? Kenapa tuh? Itu tadi ada suara-suara. Special effect itu sengaja. Iya, suara-suara netizen itu tadi. Iya. Gini, ada netizen yang, Boris, lu kan Batak. Kenapa nggak lu tulis marga lu? Lu malu sebagai Batak? Wah, gue bilang bukan. Sejarahnya panjang nih, namanya udah terlanjur Boris Bokir orang taunya. Ketika mau dirubah menjadi ada Manulang ya udah ribet lagi gitu. Iya. Terus kan kuliah S1 hukum di Parahyangan, Bandung kan ya? Iya, Bandung. Kenapa bisa nyasar ke stand up comedy? Kenapa nggak buka praktek aja? Kan susah, bro, sekolah hukum tuh. Iya nggak sih? Adik gue tuh sekolah hukum, S1 sekolah hukum, S2 sekolah hukum. Waduh, ngeliat dia belajar aja itu setengah mati ya. Kayaknya gue nggak secerdas itu juga. Sekolah gitu, hukum tuh susah masuk, susah keluar. Iya benar kan? Terus kenapa udah susah-susah, berhasil keluar kan? Berhasil. Lu malah nggak praktek hukum, malah jadi stand up comedian. Nah, di akhir-akhir kuliah itu kenal lah dengan dunia stand up. Gitu. Jadi belum lulus tuh ya? Belum Jadi masih lulus. Semester berapa? Semester berapa? 7 gitu kira-kira. Enggak, di Lebih semester 12. Emang lu seberapa tahun? Saya memaksimalkan waktu yang diberikan oleh kampus, yaitu 14 semester. Itu cara bersyukur ya, kita udah diterima, ya manfaatkan dong. Jangan cuma keluar. Iya, memang waktu itu orang tua memang donatur tidak tetap. Gitu. Jadi setelah kenal stand up, masa-masa menyusun skripsi, ada bimbang, aduh gimana nih ya. Bahkan dulu sempat kepikiran meninggalkan kuliah. Cuman orang tua kayaknya nggak berkenan. Jangan dong, sayang udah gini, beresin aja dulu. Ntar kalau memang jodohnya di stand up ya lakukan lagi. Jadi orang tua dulu udah tahu bahwa Boris stand up gitu pas kuliah. Iya, jadi komika dan itu lumayan oke waktu itu tiap hari pulang pergi Jakarta Bandung ada job off air. Iya, mantap. Itu yang bikin kita jadi kan kuliah tujuannya cari duit ya. Iya, udah dapat duit. Udah dapat duit nih. Udah ada ini ya gitu. Udah susah lagi ya. Iya, gampangan komika gitu duitnya cepet gitu ya. Ini hukum nggak kelar-kelar gitu ya. Nggak ada duitnya jangan-jangan. Iya, kalau mau ada duitnya kan bela yang salah ya. Udah terus akhirnya ya vakum dari dunia stand up itu baru membereskan kuliah gitu. Bahkan dulu sempat sih ada kepikiran kayaknya keren ya kalau kayak orang-orang ya maksudnya dunia entertainmentnya jalan tapi akademiknya juga jalan gitu. Maksudnya aku jadi pengacara tetap tapi di dunia entertainmentnya juga jalan. Cuma lucu bro, lo kalau jadi pengacara terus lo jadi komika juga tuh kayak gimana tuh pengadilan itu tuh? Isinya ketawa semua nanti. Takutnya kita kan pride-nya atau mungkin karismanya nggak ada ya gitu kan. Bercanda lu gitu kan. Takutnya udahlah dia mah ini bercanda-bercanda gitu takutnya. Makanya udah deh nanti aja deh kayaknya. Bahkan kepikirannya nggak jadi pengacaranya. Jadi apanya tuh? Pengen jadi tenaga pengajar. Ngajar dosen?
Iya, ngajar entah dosen, entah jadi guru mungkin Wih. gitu. Pengennya. Emang punya cita-cita jadi pengajar, jadi dosen atau guru awalnya? Cita-cita sih nggak ada, cuman kayaknya kayaknya kalau seminggu cuman sehari 2 hari gitu. Sambil jadi komika, Iya, ngajar juga, iya. supaya ilmunya kepake lah. Ya, kan lumayan kalau orang kayak teman aku, lihat dari teman aku waktu kuliah, dia ada kuliah ngeles. Ngelesin mahasiswa-mahasiswa adik-adik senior, adik-adik tingkat gitu kan. Wah, keuntungannya double nih orang. Dibayar iya, ilmunya tetap dapat juga gitu. Sama dia buat ngulang-ngulang kan. Jadi ingat mau nggak mau jadi ngelotok dia pasti kan gitu. Pengen kayak begitu. Terus apa yang ngebuat dunia komika tuh menarik ya? Sampai akhirnya kuliah nggak lulus-lulus dan begitu dapat sarjana hukum pun tetap fokus di komika. Itu kan pasti ada sesuatu dong yang ngebuat Boris tertarik tuh. Ya mungkin dulu memang waktu kecil, bukan waktu kecil ya, entah SMP kapan lah ada satu momen di mana saya mimpi. Sendirian di depan, ada rame yang nontonin. Mimpi nih ya? Iya, mimpinya. Dalam mimpinya tuh dalam gitu mimpinya ya? seperti itu. Cuman, apakah ini gitu? Maksudnya as a performer gitu. Dan ketika jadi stand up comedian tuh ada candunya gitu. Ketika kita perform dan banyak orang yang ketawa, itu tuh candu gitu, nagih gitu jadinya. Kayaknya seru lagi nih gitu. Ngomong terus banyak orang yang ketawa gara-gara omongan kita gitu. Ya akhirnya mengulang lagi ya nyaman jadinya gitu. Emang ada excitement gitu ya kalau gue berhasil melucu, semua orang ketawa, semua orang happy, itu ada sesuatu gitu ya. Iya, ada nilai plus sesuatu gitu, atau mungkin memang juga dari dulu sekolah di kelas sering niruin guru. Gitu. Iya, ngimpersonate guru. Kalau gurunya belum masuk atau enggak dia nggak datang, jadi jamnya jam kosong, bercanda-bercanda kayak begitu. Di tongkrongan juga kadang-kadang suka jadi badut tongkrongan. Jadi sebenarnya dari kecil udah suka ngelucu ya? Udah ada bakat dong? Nggak dari kecil sih, dari SMP lah gitu mungkin. Iya. Nah itu gue pengen ngomong tuh tentang bakat atau bisa dilatih nggak sih ngelucu itu, karena gue pengen belajar ngelucu juga. Gue nggak tahu sanggup apa nggak. IPK gue jeblok tuh pasti kalau ada mata kuliah ngelucu gue jeblok. Mata kuliah komedi kurang ya? Sebenarnya nggak tahu juga sih ya. Tapi memang kadang-kadang kalau dilihat-lihat dari perkataan orang gitu ya, kadang-kadang kerja keras ya mengalahkan bakat, kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya, karena dia ngulik terus, bisa juga akhirnya. Tapi nilai plusnya yang bakat ini adalah, lu nggak perlu sekerja keras dia yang nggak ada bakatnya ini. Kalau seandainya lu mau kerja keras, harusnya lu lebih potensial lebih baik wow ya, lagi, dibandingkan yang nggak punya bakat. Lebih wow lagi gitu. Itu lebih ke ini aja mungkin ya, proses mencapai lucunya kali ya. Kalau yang si GIF ini mungkin proses mencapai lucunya bisa cepet, fast track gitu dia. Ya, lu pernah ini nggak sih kayak nggak punya bahan gitu untuk ngelucu gitu? Oh sering dong. Oh serius? Sering dong. Tapi ketika mau perform, misalkan kadang-kadang stand up gini nih. Kalau uniknya stand up di Indonesia tuh gini, apalagi off air ya. Request yang ngundang nih gitu. Apa yang di-request? Corporate-nya atau nanti temanya tentang ini ya. Nah, jadi kita sebagaimana mungkin harus bisa bikin jokes mengenai itu gitu. Misalkan dari Kementerian Keuangan, kita lagi bahasnya masalah ini. Ya seputar itu aja. Gitu ya? Iya, kalau nggak kita cari yang segeneral mungkin tentang Kementerian Keuangan gitu misalkan. Nah, gue pengen gali tuh gimana sih proses lo nyiapin bahan sampai kemudian lucu di panggung gitu ya. Tapi sebelum situ gini, gue penasaran dulu nih. Apa? Kan ya namanya orang tua ya, udah nyekolin anak sampai lulus, sarjana hukum. Ya kan sarjana hukum tuh mestinya ya cuannya banyak lah ya. Kalau jadi. Kalau nggak jadi dia kerja pulang jam 4 subuh, habis fotokopi berkas, ngetik berkas, masuk kantor lagi jam 8. Terus kantornya seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa tuh kemarin tuh, dia pulang jam 4 subuh. Dia ngulang lagi persis sama. Itu normal kok gitu. Iya. Nah, terus kan akhirnya kan ngambil komika kan, jadi stand up comedian. Jadi sebenarnya stand up comedian tuh ada duitnya nggak? Pada awalnya, waktu tahun-tahun 2011-2012 itu for fun. Tapi ada duit. Walaupun sama sekali nggak. Aku ikut itu atau mungkin diikut sertakan oleh teman, dicemplungin sama teman for fun. Ini masuk kuliah kan? Masih kuliah, for fun gitu. Yaudah, senang. Ternyata ada bisa earn money gitu dari situ. Ternyata. Aku nggak tahu, awalnya nggak ada ekspektasi soal uang gitu. Nggak ada ekspektasi soal terkenal atau soal uang tuh nggak ada gitu. Terus akhirnya ada bisa di-hire menjadi stand up comedian di sebuah job of air perusahaan, karena hire-nya mudah, hanya cukup dikasih mic doang, ya udah ridersnya nggak ribet gitu. Makanya banyak jadi idola waktu itu si stand up ini untuk jadi icebreaker lagi seminar atau apa, karena dia dikasih mic doang cukup udah gitu. Akhirnya jadi bisa jadi earn money. Akhirnya wah kok jadi serius nih ya gitu. Itulah yang bikin jadi ya udah deh
kita geluti aja, kita ulik ini gimana caranya biar bisa bertahan di dunia stand up comedian ini gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tua nih, anaknya bilang nih ke mereka gitu, Pak, untung mau jadi stand up comedian gitu. Itu nggak perlu khawatir orang tuanya ya akan rezeki si anaknya. Ya? Kalau sekarang mungkin nggak perlu khawatir karena sudah banyak contohnya yang berhasil. Iya. Dulu juga orang Indonesia nggak mau anaknya jadi atlet atau ada jadi musisi karena belum banyak contohnya seperti sekarang ini. Kalau sekarang kan udah banyak banget contoh ya. Maksudnya jadi YouTuber lah ya. Iya, YouTuber kan? Ya udah deh udah banyak hasil contoh-contoh berhasilnya. Jadi orang tua juga kayaknya nggak akan terlalu riskan atau ragu memberikan. Sumber pintu cuannya itu kalau stand up comedian dari mana aja? Pasti kan nggak cuma dari bayaran fee ketika manggung doang kan ya. Pasti itu biasanya tuh kalau misalnya performer tuh banyak tuh sampingan-sampingannya gitu kan yang bisa jadi lebih gede dibandingkan yang utamanya ya kan gitu. Dulu satu hal yang seneng jadi stand up comedian adalah kerjanya 15-20 menit. Fee-nya sama kayak host atau MC acara itu yang 8 jam. Serius tuh? Loh, iya, biasanya orang nge-host atau nge-MC acara itu misalkan 3 atau 4 jam dia nge-MC. Kita hanya perform stand up 15-20 menit. Kadang-kadang, wah sama fee-nya gitu. Walaupun memang kadang-kadang tanggung jawab kita lebih besar. Kita ngomong sendirian di atas panggung dan harus lucu. Kalau terkait masalah sampingan-sampingannya atau job selain stand up yang bisa didapat sehingga berdampak ke hasil akhir uang ya, maksudnya pendapatan. Stand up itu dulu banyak musuhnya. Oh, kenapa tuh? Dari sebagai profesi-profesi lini-lini lain. Karena kenapa? Stand up ini kebetulan kayaknya paling lengkap as a performer. Nulis joke sendiri, berarti ada kemampuan menulis. Berakting di atas panggung. Ketika membawakan materinya, ketika dia bilang saya resah, saya sebel, ya dia menunjukkan mimik atau ekspresi wajah dan pembawaan yang kesel juga gitu. Terus habis itu public speaking. Ya kan? Habis itu ya dia tahu untuk menempatkan jokes-nya, teknik miking segala macam. Jadi dan gue tambahin tuh wawasannya harus luas loh. Lah iya. Ya kan misalnya keuangan, suruh keuangan joke kayak gimana? Iya, walaupun nggak tahu akhirnya jadi baca kan riset. Nah, dengan semua modal itu akhirnya stand up ini kayaknya gampang untuk dibikin dikerja di mana-mana aja. Gitu. Pertama tuh siaran radio. Gitu. Ada bonus lucunya, tahu public speaking-nya. Jadi penyiar radio maksudnya? Penyiar radio dibikinin show gitu. Jadi ada yang penyiarnya sebagai tandem siarannya untuk bantuin ngopret segala macam. Nah yang ini anak stand up-nya jadi bantu siaran, jadi tandemannya gitu. Ada banyak yang kayak kemunculan anak stand up tuh kayak, ini anak-anak lucu kemarin sore ini. Tiba-tiba udah menyalip-nyalip pekerjaan kita gitu, mengganggu tatanan yang sudah ada gitu. Bisa masuk kemana-mana soalnya. Iya, kadang-kadang kan di dunia musik gitu kan, orang udah pemain-pemain lama semua, datang pemain baru, sosok memberikan ide-ide baru, memberikan kemudahan baru. Aduh, ini siapa sih ini? Jangan mengganggu tatanan yang sudah ada dong, disentil gitu. Begitu manggung sekali, dia lebih populer langsung. Ya itu lagi kembali. Gimana nggak bikin gemes ya? Iya, bikin gemes jadinya gitu. Nah, kita juga banyak. Akhir-akhir ini kalau di Indonesia lihat bahkan anak stand up tuh ada yang jadi sutradara film, penulis skrip untuk film, atau mungkin komedi konsultan di film atau di sitkom atau di series gitu. Jadi di depan layar, di belakang layar, di gelombang megahertz radio, di acara off air, main MC, sinetron, host, iya semua gitu. Sinetron paling sering karena udah tidak terlalu sulit untuk diarahkan. Kadang-kadang ini, kadang-kadang kita bagian jokernya atau icebreakernya gitu. Udah lu bagian lucunya. Ya udah nih, kadang yang ekstrimnya itu ya. Datang skrip, ini skripnya, tolong ya dilucuin. Oh gitu. Jadi penulis ceritanya nggak bisa ngelucu, jadi tolong dilucuin sekalian. Iya, tolong dilucuin ya ini karakter ini ya. Jadi skripnya datangnya begitu. Boris masuk dengan kocaknya. Udah gitu. Males banget tuh penulis skripnya. Males banget. Nggak harus bilang ini, lo sebagian biaya fee penulisan lo minta juga dong. Ini gue yang mikir. Iya, Boris datang dengan kocaknya atau dia meronta-ronta kesakitan tapi lucu udah gitu. Udah sering gitu tuh skripnya tuh kalau main-main di sinetron atau sitkom gitu. Soalnya memang stand up comedian itu kan perlu kemampuan improvisasi yang tinggi ya. Dan itu kan yang sering kali kan missing kan. Ya kan? Semua orang mau di bisnis, mau jadi penyiar radio atau sebagainya itu kadang-kadang kan kita kan gimana lagi ya gitu. Gue butuh bumbu-bumbu yang menyegarkan. Diapain lagi ya. Diapain lagi. Kadang-kadang ada stuck-nya kan. Nah ini si komika tadi stand up comedian datang aja dengan kemampuan improvisasi yang luar biasa gitu. Ada aja hal-hal yang remeh-temeh dijadikan bahan. Saking bagusnya kita berakting, orang mengira kita itu improvisasi. Ternyata itu acting. Ternyata itu ditulis semua. Scripted. Iya, script. Jadi kalau tadi menjawab pertanyaan Mas Indrawan, dari awal sampai akhirnya jadi materi, sampai diundang show, itu panjang stepnya. Gimana? Kita diajarin kebiasaan untuk
kadang-kadang gini nih, apa yang kepikiran, tulis aja dulu. Oke. Entah itu setup-nya atau itu bagian lucunya yang dapat duluan. Oke. Seringnya sih dapat lucunya duluan. Oke. Ini kayaknya lucu nih kalau dibikin materi gitu. Baru create konteksnya di depan. Iya, Setup. setup-nya segala macem. Dan itu kan melalui penulisan. Oke. Sudah ditulis, jokes-nya udah dapat, setup punchline udah dapat, dibawain ke open mic, nggak lucu. itu pernah kejadian? Sering, Oh, selalu. serius? Kan open mic itu adalah laboratoriumnya kita, tempat uji cobanya Yang kita. kemarin dipermasalahkan nama open mic ya? Ya, salah satunya oleh beliau itu, yang di Pertuan Agung putih-putih itu. Nah, kadang-kadang kita gimana caranya bikin materi itu? Bikin materi kadang biasa kita pakai, apa ya, mind mapping gitulah. Oh, benar. Iya. Zaman mapping tuh ya? Pakai mind mapping, misalkan mau bahas. Serius ternyata ya ngebuat joke ya? Gue pikir ngebuat joke tuh keluar aja gitu dari mulutnya. Makanya si kadang-kadang banyak orang Indonesia yang gini, orang Indonesia kan kadang-kadang suka, apa ya, kurang menghargai kinerja orang ya. Kadang-kadang, banyak lah orang kayak gitu ya. Jokes doang diambil juga santai aja kali, nggak usah baper. Dia belum pernah ngerasain bagaimana orang yang hidupnya dari bikin jokes. Iya. Gitu. Itu ada proses panjang, yang penuh dengan keringat, Iya, habis itu pelatihan. dicomot sama akun-akun lucu sosial media, diposting tanpa memberikan kredit. Gitu. Teruskan, curhatnya diteruskan. Ya, Nah, Oke, mind mapping. mind mapping. Terus, Misalkan- mind mapping. Itu mind mapping tuh bener tuh, ngebuat nih panak sini gitu. itu untuk memperkaya kita mau bahas dari segi-segi apa aja. Dengan tujuan ketika nanti kita perform, enak yang nonton. Oh, satu bagian full gitu. Nggak ke sono, nggak ke sini gitu. Bahasannya tetap masih dalam kerangka Di itu. tengah berarti tema ya? Tengah Iya, tema, terus bisa kemana-mana nih Iya. temanya. Misalkan Oke. uang. Ya udah dibikin jadi banyak. Bagaimana cara dapat uang, mata uang, apa segala macam, bank atau apa. Jadi garis besarnya masih tentang uang. Jadi kita Joke-nya bisa kemana-mana, Bisa- tapi baliknya uang lagi. uang lagi. Jadi Oh, cakep. 1 jam show itu kita bisa bahas tentang uang aja gitu. Cakep. Kadang-kadang kalau yang nonton, kok bisa sebanyak ini bahasan dia ya? Kita dibantu dengan si mind mapping itu. Ya, gitu. kan soalnya kelihatannya emang tuh keluar aja di atas panggung dari kepala yang padahal enggak. tuh ternyata ya. Enggak, itu enggak. Mungkin kalau Pak Indra pernah lihat Bintang Emon yang dia bikin di depan kamera ya gitu sama. Kan terkesan seperti ngedumel ya. Iya. Itu proses rewrite-nya, menulis ulangnya Oh serius? 10 Sampai kali kata lebih. demi kata redaksi gitu juga iya, jago? iya. Ini enaknya gimana apa? Setelah ngomong ini kita ada pause, ada jeda dikit, baru lanjutin lagi. Gitu. Nah itu ketahuan atau enggak bisa di prediksi atau dikoreksi itu ketika nanti open mic. Jadi latihannya di situ, Latihannya di situ. eksperimentasinya di situ, Iya, uji coba ya. Uji cobanya di situ, di open mic itu. Lalu setelah jadi, udah set, jadi 5 atau 10 menit. Set baru yang sudah tidak ada kata-kata yang tidak perlu sudah dibuang, jadi udah padet. Wow. Makanya ketika diundang ke TV, YouTube channel, banyak yang kadang-kadang suka nolak kan. Karena Sayang materinya angus. mendingan ke perusahaan ya, kali lebih banyak ya duitnya ya. Jadi Iya, mungkin iya, kalau iya, materi iya. tentang Boris, misalnya tentang materi tentang uang, udah dipakai dulu muter ke perusahaan-perusahaan yang undang off air. Kalau udah basi baru ke TV Udah ya? basi baru ke TV dah, diangusin dah nggak apa-apa nih. Gitu. Itu open mic itu kayak gimana sih, bro? Maksudnya itu orang datang melihat si stand up comedian ini kan untuk lucu kan. Ya, Si stand up ya, comedian punya panggung untuk dia ngetes Ya, bahannya dia kan ya, gitu kan. ya. Itu memang apa di komunitas komika itu jadi standar gitu apa gimana? Awalnya komunitas stand up kan memang banyak banget di Indonesia ini. Kadang-kadang di setiap kota bahkan kabupaten tuh ada komunitas stand up tuh ada. Wow. Ada. Nah, jadi dari mereka carilah hari-hari yang kafenya bisa bekerja sama untuk open mic gitu. Oh, biasanya di kafe itu ya. Kafe bekerja sama open mic. Biasanya kita ya udah, Mas, hari sepinya itu hari apa di kafenya? Oh. Biar kita nggak ganggu orang dong. Oh, kita kan cuma uji coba ya. Iya. Soalnya bisa jadi nggak lucu ya. Iya. Kalau bisa nggak, jangan banyak orang. Jangan kalau banyak orang. Biar nggak merugikan kafenya juga kan, gitu. Kalau weekend kayaknya jarang dikasih, kecuali dari misalkan sepinya hari apa, hari Selasa atau hari Rabu. Ya udah ternyata banyak penontonnya kan dia juga senang. Jadi ada, ternyata weekdays gue bisa ada rame juga gitu. Udah kerjasama, nggak buat open mic, habis itu ya orang datang dari berbagai jenis belahan tempat itu dari Twitter dan juga Instagram. Itulah tadi yang gue bilang kenapa anak-anak stand up itu basic promonya adalah dulu dari Twitter. Karena kita dulu ya stand up Indo Bandung, aku kan di Bandung. Kita ada promo di sini. Ada open mic di sini. Nanti datang tuh orang-orang. Yang kumpul tuh biasanya juga komika juga itu.
komikanya juga ada, pengunjung kafe juga ada Oh. gitu. Dan dulu sih mengedukasinya agak sulit ya. Hmm. Open mic itu apa? Iya, Ketika nggak lucu, apa sih nggak lucu gitu. Sementara kita tahu ini kan open mic, memang ajang latihan gitu, bukan show gitu. Oke. Kalau sekarang udah ngerti orang open mic, bahkan sekarang di Panji bikin tuh open mic-nya berbayar. Yang bayar siapa? Penonton. Oh. Jadi kalau mau nonton open mic, Iya. bayar. Hmm. Gitu. Padahal yang tampil itu bukan level No. stand up comedian udah jadi ya. Hanya open mic doang. Siapapun. Materi uji coba gitu, bukan materi jadi lucu gitu. Iya. Tapi penonton udah tahu, oh ini open mic. Jadi lu nggak usah berekspektasi lucu yang Iya, bagaimana iya, banget iya, gitu. Nah, tujuannya dikasih bayar adalah biar orang yang datang tidak terlalu random. Oke. Karena kan zaman sekarang di Indonesia ini sangat mudah Iya. kita viral ya. Iya. Dengan hal apalagi stand up tuh udah kayak mangsa paling enak tuh untuk hal-hal viral-viral di sosmed yang ngomongannya agak-agak kurang bisa diterima gitu. Karena stand up comedian tuh gini. Antara diterima dengan nggak diterima jokes-nya tuh. Yang paling lucu tuh pasti yang di sini gitu. Yang kalau air di kolam renang kita tuh yang airnya segini gitu. Kalau kita di bawahnya orang kira garing. Kalau nggak di sini yang terlalu dark banget kayak gitu. Nah, yang di sini-sini ini nih yang orang di tipis perbatasan area abu-abu. Iya, itu yang sebenarnya gitu diterima orang gitu. Nah, kalau ngelihat tadi prosesnya tuh ya, itu kan wah kalau gitu sebenarnya kayaknya gue bisa deh gitu. Soalnya kan gue harus dulu di keuangan, gue buatin mind map-nya, terus gue buat banyak yang merasa kayaknya bisa nih stand up. Cuman realitanya kan kenyataannya begitu di atas panggung kagak lucu tuh. Iya. So kayaknya masih ada formula gitu. Jadi misalnya gue udah lakukan tuh semua proses itu dari awal sampai akhir ya, termasuk latihannya ya. Karena gue kagak lucu juga gitu. Nah itu apa sih? Ada nggak formulanya gitu? Yang ngebuat lu kalau misalnya joke lu tambahin ini atau lu pakai ini, nah peluang lucunya lebih gede gitu. Ada nggak? Nah itulah gunanya ketika kita masuk komunitas si stand up ini. Kan banyak Pak Indrawan open mic dengan yang Pak Indrawan tahu dengan bekal ilmu dari saya lah kasar katanya gitu lah ya. Ini udah dikasih tips dan trik dari si Boris nih, coba set. Wah ternyata ada beberapa yang gagal. Atau bahkan hasil buruknya nggak lucu at all gitu kan. Nah, ketika masuk komunitas stand up, itu kita ada namanya istilahnya comedy buddy. Oh, Gitu. apa kayak partner yang ngasih feedback gitu? Ya, gini-gini lucu nggak ya? Kayaknya mending jadi dia ngasih insight baru gitu. Yang kita susah nyari formulanya kalau nyari di buku manapun gitu. Iya. Kayaknya oke nih kalau lu bawain sistemnya begini. Badinya tuh pasti lebih senior ya? Atau nggak harus? Badinya syaratnya adalah kita udah temenan duluan, harusnya. Oh, kenapa tuh? Supaya apa? Ada trust gitu? Atau? Bukan trust, supaya selera atau teater teater komedi di kepalanya jadi sama gitu. Jangan dipaksakan belum kenal badi terus untuk ngasih feedback. Jadi kan nggak nyambung, karena belum kenal juga orangnya gitu. Karena kan setiap stand up comedian punya karakter masing-masing gitu. Yang nggak bisa dipaksakan ganti karakter gitu ya. Even kayak stand up comedian luar juga itu pasti dia udah punya tim. Banyakannya biasanya ya. Ada tim penulisnya, apa segala macem. Lalu dia, kayak gini, oke. Kayaknya gini nggak oke deh. Coba gue bawain yang ini, gini, gitu. Itu ketika yang udah besar-besar. Tapi kalau yang stand up comedian kayak aku, yang lain kan pasti masih nulis sendiri. Gitu. Iya. So, rumusnya belum keluar nih. Gue pengen ngulik-ngulik, sama tuh bisa lucu gue. Rumusnya ya, yang standar, tragedi plus time ya. Tragedi, itu menarik ya. Tragedi plus time. Ya, tragedi plus time. Jadi ketika ada kejadian sesuatu, kejadian real ya, yang ada di sekitar kita, yang orang-orang pada tahu. Ya, yang lampau mungkin gitu. Yang lampau ya, lalu kita jangan bahas kejadian itu ketika kejadian itu masih berlangsung. Oh, gitu. Karena risiko yang tadi itu yang... Iya, takutnya banyak orang nggak terima. Misalkan amit-amit gitu ya, bercanda mengenai kejadian bencana alam, kanjuruhan. Terus kita bercandanya sekarang-sekarang. Habis pasti kita dimaki-maki. Karena sensitif ya. Sensitif. Orang masih punya perasaan tertentu. Iya dong. Dan kita juga harus mengeluarkan empati dan simpati terhadap korban-korbannya gitu. Tapi ketika nanti 10 tahun lagi gitu misalkan. Cerita tentang kanjuruhan tapi bukan dari segi korbannya. Tapi dari segi penontonnya. Gitu, supporternya atau dari pihak aparat keamanannya. Gitu. Itu bisa ada kelucuan-kelucuan di situ gitu. Lucu juga. Jadi tragedi tetapi lihat dari angle yang lain tapi disampaikannya harus strategi yang lama. Ya, atau mungkin kalau untuk stand up comedian biasanya kita membahas hal-hal yang kejadian sehari-hari dekat dengan kita. Cuman orang nggak ngeh untuk menyadari itu. Yang gue suka tuh yang itu tuh. Ya, misalkan kepikiran aja sih dia gitu kan. Kayak kok dia lebih sensitif ya, lebih aware gitu ya. Itu dia. Misalkan kayak dulu ada senior aku Rian Adriandi ceritain tentang orang kalau ngambil uang di ATM dihitung
Oh, uangnya dihitung. Iya, Dapatnya berapa? Kerjaan apaan itu kan udah mesin ini gitu. Iya. Kalaupun kurang lu mau berbuat apa? Itu bener. Lu mau ngapain? Kalau kurang lu mau ngapain gitu? Kan nggak ada juga. Iya, Terus misalkan dia pernah bikin materinya penemu telepon, Alexander Graham Bell. Oh. Dia bilang, waktu pertama kali teleponnya jadi, dia nelpon siapa? Kan yang punya telepon dia doang gitu. Kayak hal-hal kayak gitu. Iya, Jadi kayak, iya. kejahilan-kejahilan itu Iya, yang iya. harus dipacu Itu tuh. sense-nya. Gue kagumnya itu tuh, kok bisa aja sih lo mikir dari angle yang itu gitu kan? Ya, Itulah orang-orang dari si angle- mind mapping tadi gitu. Jadi mungkin menulis dulu kayak orang-orang kebanyakan kalau misalnya ATM paling apa sih ini yang lurus yang begini ya, nih. habit-habitnya apa aja nih? Habit yang lurus ya, Iya, yang lurus. iya. Abis itu gue pikir yang aneh yang mana nih? Ya, Yang menyimpang yang mana? yang menyimpang Yang dan- menyimpang itu yang lucu kan? Tapi sering dilakukan. Tapi sering dilakukan dan Datang orang ke nggak mesin, ngeh. datang ke mesin ATM tapi pakai helm. Ya kan? Ada yang kayak gitu. Oke. Ada yang kayak gitu Wow. gitu. Urusan yang tadi itu tuh, yang kayak tenggelam segini tuh. Oke, itu batas bercandaan ya, batas maksudnya bercandaan jokes-nya gitu. Nah, ini kan kaitan kan Boris kan dulu awal-awal kan selalu pakai anduk tuh Anduk. taruh di sini gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Ya pokoknya orang Batak kenek kayak gitu Iya, kan iya. begitu. Asosiasinya Asosiasinya seperti- gitu. iya. Terus sempat dapat somasi kan. Iya, betul. Karena dianggap menghina orang Batak Iya, padahal lu betul. sendiri orang Batak gitu. Nah, iya. Nah, itu ada dua pertanyaan gue nih. Pertama, apakah memang itu yang dimaksud dengan yang separuh-separuh gitu? Jadi kan karena isu SARA kan sering diangkat tuh. Ya, ya. Tapi pakai angle yang lucu Iya. sehingga orang bisa nerima lah gitu. Istilahnya Padahal itu kan- berdamai dengan suku sendiri lah gitu. Iya. Nah itu gimana tuh? Apakah itu memang contoh yang tadi segini itu? Ya. No, sebenarnya enggak. Aku Oh. awal kemunculan di Metro TV tahun 2013 dengan materi yang sama, materi itu juga. Satu Indonesia, bahkan Batak satu Indonesia berterima kasih. Wah, thank you Boris. Sudah membawa Batak ke level yang lebih tinggi lagi, mengharumkan nama Batak, apa segala macam. Tapi 4 tahun kemudian, saya disomasi dengan materi yang sama. Oh, Karena gitu. menghina katanya. Nah, semua ini sebenarnya gara-gara YouTube ya. Jadi YouTube mengeluarkan sistem apa tuh yang kita bisa dapat AdSense gitu-gitu kan. Jadi orang berlomba-lomba se-clickbait mungkin dalam judul. Oke. Gitu. Untuk biar views-nya tinggi gitu kan. Iya. Nah, lalu ada lagi kelakuan orang ini adalah itu adalah show off air. Saya. Off air di perusahaan, direkam, diupload ke YouTube. Oh, Kan terus dia salahnya udah banyak tuh. Iya. Off air saya nggak Iya. izin, ya kan? iya, Terus iya. diupload materi, kan kita udah tahu tadi sangat-sangat menjaga untuk mengupload ke sosial media atau Iya, ke platform media lain karena sayang materinya angus, Iya, kan gitu. Iya. Diupload sama dia terus diberikan judul yang sudah menggiring dan provokatif Oh. gitu. Dianggap menghina suku Batak, Boris Bokir stand up di daerah ini nih gitu. Oh. Judulnya sudah seperti itu. Iya, itu menggiring banget. Nah, itu. iya, lah nggak ada menghina. Terus habis itu linknya itu di-share-nya ya ke grup-grup WhatsApp, Facebook, gitu-gitu. Iya, iya. Di mana di situ kan kita tahu seperti di grup Facebook banyak grup-grup komunitas berdasarkan suku-suku tertentu yang sangat-sangat menjunjung tinggi sukunya gitu. Ketika dikasih judul aja tanpa ditonton, Iya, udah tersinggung. udah lumayan tersinggung tuh 20-30%. Baru habis itu sama dia ditonton lagi. Dia kan sebelumnya nggak pernah nonton stand up. Perbedaan sangat jauh ketika nonton stand up live dengan nonton di media. Di Iya, handphone, di TV betul, gitu. betul, Karena ketika kita betul. live tuh ambience-nya kita Udah bareng. Dapat Dan ambience. udah ada trust. Iya. Gitu, kita udah nerima nih. Ini Pak Iya. ini bercanda emang nih Iya, kan gitu. ketika datang tuh oh ini event stand up. Iya. Kita udah nggak usah siap untuk bercanda, udah siap. Udah siap. Iya. Kita nggak usah bawa mata pelajaran PPKN ya gitu. Karena pasti nggak ada tenggang rasanya gitu di dalam kan gitu. Iya, iya, Ya barulah kejadian somasi itu ketika di somasi pun saya kan ngecek kantor hukumnya nih. Kantor-kantor hukum yang mensomasi. Wah, ada 5 kantor hukum yang somasi. Oh, banyak banget. Banyak. Wah, ternyata kantornya middle ya, gitu. Terus saya juga tahu dan paham pengacara itu nggak boleh beriklan. Ada di etika profesi Iya. pengacara. Itu cara yang baik untuk beriklan. Nah, gitu. Akhirnya berkesimpulan, Exposure. iya, berkesimpulan Iya. seperti itu. Mereka ini bukan cinta-cinta banget sama soal suku Bataknya. Mau riding the wave juga, Iya, gitu. iya. Tapi akhirnya saya pikir-pikir, aduh, nih kalau somasi terbuka lagi waktu itu nggak diturutin,
ntar dia caper lagi nih, bisa bikin laporan ke polisi. Udahlah daripada dia makin caper, Iya, minta maaf ya. minta maaf deh, udah deh, biarin deh. Gitu. Takutnya dia makin caper gitu. Iya. Berbesar hati supaya cepat selesai aja deh. Gitu. Iya, biar cepat selesai. Tapi pun di dalam video itu dia bilang ya, dengan hal ini nggak ada kaitan untuk menghentikan saya stand up dengan membahas suku-suku Batak. Iya. Gitu. Kan suku-suku gue sendiri. Iya, gitu. Karena hanya di Indonesia yang antik seperti itu. Iya. Orang kalau kita stand up luar, Ya malah begitu, malah kesukuan yang diangkat kan. Ya. Yang gue suka tuh misalnya Jerry Yang gitu ya. Iya, Dia iya. orang Cina justru ngebahas orang Cina Ya, orang gitu kayak kelakuan- aneh-anehnya orang Cina, kelakuan lucunya orang- yang gak iya. jelasnya gitu. Nah, yang saya bahas di stand up yang waktu acara off air itu, ya kelakuan-kelakuan orang Batak. Terus ada orang Batak gak terima, gimana sih? Kok nggak terima gitu? Gue juga orang Batak. Gue juga orang Mungkin Batak. itu kali syaratnya ya. Lu boleh nge-joke tentang suku asal itu suku lo gitu kali ya. Awalnya begitu. Ah. Sekarang di Indonesia, ngejokes tentang suku sendiri aja disomasi. Yang terbaru, Ali Akbar. Dia orang Ternate, membahas Ternate. Ada orang Ternate tersinggung. Itu gimana coba? Atau mungkin memang kita harus menaikkan level kepopularitasan kita sampai mentok banget baru boleh bahas suku kita. Karena kan kadang gitu, kalau orang yang udah lucu banget atau yang popularitinya udah tinggi Apapun banget, yang diomongin oke aja lah. oke gitu aja ya. lah Terima. orang-orang gitu. Iya, Karena ini, iya. wah siapa nih bocah dari mana tiba-tiba ngomongin suku gua nih gitu. Iya. Padahal sukunya sendiri ya. Ya iya, harusnya nggak apa-apa ya. Berdamai dengan diri sendiri, dengan suku sendiri. Malah itu bagus. Itu kan terapi kalau menurut gue itu. Ya. Ya. Nah, itu tuh nyambung sama tadi kalau di awal kan gue bilangnya bahwa joke ya, lelucon tuh bisa naikin produktivitas kerja. Gue bilang gitu tadi kan ya. Hubungannya dari mana? Kan gitu. Iya, iya. Karena menurut gue itu tuh hubungannya dari situ, Bro. Apa? Di kantor tuh kan gini, di kantor tuh Oke. banyak hal-hal yang sifatnya kan tabu kan untuk diomongin kan. Iya nggak? Ya sama kayak Sarah lah. Sarah kan sebagian kan tuh tabu untuk diomongin Iya, kan iya. ya. Sensitif gitu. Ya. Apalagi kalau dia BUMN ya. Iyalah kayak gitu-gitulah di pemerintahan instansi kan Pemerintahan, kayak gitu kan instansi, ya. iya, iya. Nah, terus kalau misalnya gue nih ngomong nih, gue lumayan, gue orang luar. Relatively gue masih aman lah dibandingkan kalau lu kerja di BUMN itu atau di instansi itu. Wah, itu kan bahaya banget. Bahaya banget. Tapi tetap gue punya batasan, Bro. Karena orang mikir gue serius kan. Emang gue serius. Ya kan? Gue ngomongnya kan serius kan? Iya, iya. Wah, ini diinterpretasikan macam-macam nih kata-kata gue nih gitu kan. Tapi kalau yang ngomong komika, ya dia kan bercanda. Nah, bisa jadi kan begitu. Nah. Jadi misalnya contohnya gini. Kadang-kadang pas lagi gue ngomong ya, gue public speaking lah ya di corporate ya. Gue kadang-kadang kan ngomong tentang perilaku atasan. Ya, Nah, ya, gitu kan. ya, ya, ya. Yang gue bilang tuh, atasan tuh kadang-kadang tuh lebih parah dibandingkan pacar yang posesif. Ya, kalau pacar posesif itu kan gini kan, tiap 5 menit sekali ditanya, udah makan belum? Dia lagi ngapain? Nah, kayak gitu Kalau kan. atasan? Atasan kayak gitu. Udah selesai belum kerjaannya gitu kan. Kamu lagi ada di mana? Apalagi lagi work from home gitu kan. Itu lebih parah dibandingkan pacar posesif, gue bilang gitu kan. Pak, itu udah bagus loh. Oh, lulus ya di stand up comedy. Tolonglah dikurangin, jangan ya. Jadi kalau Bapak nanti public speaking, paketan sama Boris aja. Ah, Gitu. siap. Jangan dia hantam sama ya kayak seperti itu, Pak. Nah, itu kan sesuatu, abis itu ketawa tuh, grrrr, Iya. gitu kan. Tapi nggak ada yang tersinggung, Bro. Nah. Padahal dia pelakunya. Soalnya kan di bawahnya kan ringan, Di bawahnya santai, ringan. bercanda, Iya, pasti iya, ketawa. iya, Nah, iya. gue ngebayangin nih, kalau misalnya Boris gitu ya, bisa kan empatinya tinggi lah. Kalau stand up comedian kan harus empatinya tinggi Iya, gitu kan. iya. Tahu nih isu-isu yang agak sensitif di kantor, yang selama ini tuh orang pengen ngomong di ujung lidah Cuman, tapi nggak berani, iya, nggak bisa, iya. ada sumbatan gitu. Iya. Tapi itu kan bahaya. Kalau itu tersumbat terus, nggak keangkat, nggak diterima sebagai, iya nih ini something yang wrong dan kita harus perbaikin, itu kan nggak beres kan. Jadi terus ada orang yang kayak ngebuka-buka sumbatannya, pokoknya itu jadi sesuatu yang itu nggak tabu lagi ya. Ya, Itu ya. udah malah harus jadi dibicarakan. Ya. Nah kalau udah nggak tabu, udah dibicarakan kan bisa diselesaikan ujungnya kan. Betul. Selama jadi tabu nggak beres-beres gitu. Ya. Nah gue bilang, wah ini stand up comedian nih, komika nih, bisa punya peran sangat besar nih untuk ngebuka sumbatan-sumbatan itu. Nah, gitu. tapi itu semua balik lagi tergantung kepala di kantor itu. Dianya bisa take a joke apa enggak gitu? Iya, gitu. Orangnya sesantai itu enggak gitu. Kadang-kadang kita suka dapat bosnya kan kita tanya, ini gimana bos lu, asik nggak diajak bercanda atau orangnya kaku? Kaku bang katanya. Wah ya udah kalau udah kaku ya udah deh, susah kita mau ajak ngobrol juga gitu ketika nanti perform gitu. Tapi ada yang bosnya asik, ada bosnya bocor gitu. Oh diajak ngobrol, oke. Semua elemen di kantor itu yang di bawah dia, oke semua. Kadang-kadang kalau off air tuh bosnya nggak ketawa, anak buah tuh segen untuk ketawa. Karena bosnya hanya diem Dia aja. mau gitu. ketawa liat bosnya dulu gitu. Bosnya kalau ketawa dia baru ketawa. Iya baru ketawa gitu. Itu yang ada di Indonesia ini gitu kadang-kadang. Dan tadi mengenai kalau Pendrawan bilang, oh Boris ya, dia stand up comedian itu hanya jokes, dia ngomongin apapun jokes. Aha. Di Indonesia ini kebalikannya. Nah gimana tuh?
ketika kita komedian, omongan dianggap serius semua. Serius loh, bener. Iya, jadi makanya banyak yang tersinggung kan. Itu pelawak, lu berharap apa dari pelawak gitu? Komedi-komedi mendidik, nggak ada komedi mendidik gitu, nggak ada. Tapi ketika giliran orang-orang yang harusnya diekspektasikan ngomong serius, malah sama mereka dianggapnya bercanda gitu. Nggak diseriusin nih omongan-omongan pemimpin apa siapa, nggak diumumin gitu. Tapi giliran Jadi omongan... satir ini. Tapi arahnya kemana? Tapi sering terjadi gitu, dan itu sering terjadi. Mereka ngomong gini, ya udahlah, dia kan emang orangnya begitu aneh dia. Lah, harusnya itu ke kita, ke komedian harusnya gitu, ke pelawak, stand up komedian ketika ngomong ngejokes apapun, nggak ada yang marah harusnya. Iya, kan emang ngejok kan. Kita udah tahu dari awal nih ngejok orang. Gitu. Emang dia orang ini pelawak. Jadi lu berharap apa dari mulut seorang pelawak tuh harus berharap apa gitu. Kalau gue harapannya banyak, bro. Dari mulut seorang pelawak. Salah satunya tadi itu. Ya. Kan gue ngalamin. Gue 23 tahun. Jadi public speaker di korporasi dan sebagainya gitu. Ya. Ada ruang-ruang yang gue susah masukin. Gue pernah nyoba-nyoba ya kayak tadi lah. Jok-jok sederhana kayak gitu. Ya. Kadang-kadang tuh dapat. Kadang-kadang gue pengen gila men nih kalau misalnya Boris kali asik banget ya. Bisa masuknya enak ya gitu ya. Dengan dibekali bekal public speaking dari Pak Indrawan ya. Public speaking mah udah jago. Itu kan materinya kan butuh teorinya. Sumbatan-sumbatan itu apa aja sih kira-kira di korporasi itu bisa dijadikan joke gitu. Kayak keuangan tadi tuh di itu Kementerian Keuangan ya, berarti ya. Itu joke-nya tentang apa tuh? Bener-bener uangnya atau orangnya juga kena? Ya orangnya pasti sosoknya kan menterinya asik. Bisa Mulyaninya. Ya gitu kan. Kalau dia bisa take a joke lah. Ya take a joke. Nah ketika dari atasnya udah dapat izin ketawa, anak buahnya akan plong dengan sendirinya. Tapi coba kalau ngejobnya di Kementerian Pertahanan. Kan agak berat ya. Ada pistol kan di kiri. Walaupun bisa sih sebenarnya, cuma berat kayaknya nih gitu. Yang muncul harus DC kayaknya gitu. Kalau dia muncul baru ya. Kalau dia muncul kayaknya udah bro, udah buddy sebelumnya gitu. Ini temannya bos gue ini. Iya. Jangan macam-macam loh. Kalau berarti kita levelnya belum sampai level situ. Belum. Tapi kalau di Indonesia emang antik-antik sih. Maksudnya kadang-kadang ada barrier-barrier yang susah untuk ditembus, apalagi di bidang perkantoran gitu. Kadang-kadang ya tergantung pembawaan bos ya. Kalau kayak Pak Erick Thohir, ya sesantai itu, seasik itu. Boris, ini kan kamu udah sesinya. Nanti tambah lagi ya. Gimana Pak maksudnya Pak? Ya nanti beres makan malam kamu naik lagi ya. Ya boleh sih Pak. Gue bilang ya oke. Kontrak ulang. Ya, kembali lagi ke situ kan. Gitu. Cuman dia bisa seasik itu gitu. Bahkan kita nge-roasting dirinya. Iya, dia asik. Dia bisa asik dia dengan udah biasa ketawa. dari TV. Iya. Malah sekarang udah kayaknya stand up comedian merangkap menteri kayaknya dia. Masuk. Karena dia kan ditampil di banyak TV. Iya, banyak TV, banyak sosial. Memang kampanye lagi menggerakkan sosial media ya. Bukan gue yang ngomong ya. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan gitu ya memang agak tricky sih ya. Nggak bisa ada formula general. Dipakai untuk semuanya gitu. Dan kita harus tahu medan dulu gitu ya. Kira-kira mereka bisa take a joke apa enggak gitu. Misalnya kayak paling sering itu bank lah gitu ya. Bukan Kementerian Keuangan, bank lah gitu ya. Ya kadang-kadang ya survei juga. Gitu. Biasa orang frontliner tuh kelakuannya gimana atau apa aja. Nah, itu kan banyak tuh yang bisa dijadikan joke ya. Iya, banyak banget gitu. Sampai bilang untuk frontliner sabar-sabar ya. Kalian kalau belum lumpuh pasti masih disuruh masuk kantor terus gitu. Iya, dia mau sakit mau apa? Masuk. Kalau masih bisa jalan kan masuk gitu. Tapi orang bank juga lumayan seasik itu juga ketika aku ngomongin gitu, diterima juga sama orang gitu. Gitu. Soalnya settingnya sih, kalau setting awalnya emang, ini lagi stand up comedian nih. Orang kan udah expect ini lucu gitu. Jadi orang kayaknya agak terbuka. Nah, aku pernah ada satu materi yang udah saya hangusin di Somasi Close the Door. Materi tentang aku SD belajar ikut sholat atau ujian agama. Itu sering aku bawain di off air dulu, itu seneng ngelihat reaksi kaget orang-orang. Kan off air tuh udah pasti nggak boleh bahas sara kan, udah pasti. Apalagi current isu politik gitu. Aku cuma bilang, ya Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau tampil dengan membahas sebuah materi yang ringan-ringan aja. Saya akan bahas soal agama. Wah, mukanya langsung beda semua. Siapa dia ngomongin agama? Anak-anak IO udah heboh di samping. Gimana? Panik. Aduh Mas Boris, kan udah dibilang tadi, jangan. Tapi biasanya dipatahkan dengan membahas agama dengan jalur yang ya hanya storytelling mengenai agama aja, nggak ada yang menyinggung, nggak ada yang apa. Akhirnya mereka juga,
oh ternyata ini maksudnya gitu. Sesimpel ini aja bahas agamanya gitu, bukan ngebelok-belokin tentang ajaran agama, bukan gitu. Gitu. Jadi pintar-pintar main di perbatasan itu tuh. Ya. Yang seru. Soalnya kalau yang di dalam perbatasan basi, udah biasa. Di luar perbatasan bikin masalah. Ya, di melipir-melipir. Nah, itulah. Itu seninya dari situ. Itu seninya harus yang di antara in between. Between gitu. Tapi ngomongin BUMN tuh sekarang kan lagi ngetop tuh BUMN tuh kalau mau mulai meeting, mau mulai acara tuh selalu pakai pantun. Iya kan? Iya. Nah tuh diganti dong. Jangan pakai pantun, pakai jokes. Pakai jokes Harusnya. Ini sebenarnya kalau Pak Indra percaya nggak percaya, sebagian dari kami stand up comedian banyak yang mendapatkan job antik. Nah, apa tuh? Dari pimpinan perusahaan, pimpinan pemerintahan, saya mau pidato, tapi saya mau ada bagian lucunya. Oh, dimintain buatin skrip dibuatin lucu. jokes. Oh, jadi bukan hanya penulis pidato presiden tuh ya, tapi ada penulis joke untuk bos BUMN. Iya, entah BUMN, entah misalkan bos perusahaan gitu. Biar pidato saya nggak boring. Gitu, nggak membosankan, nggak terlalu serius. Diselip-selipin ya, gitu. Ya udah dikasih bahasan utamanya tentang itu. Oh ya udah masukin. Pak, suka nggak kalau jokes yang ini? Oh suka ini. Oke. Udah. Jadi mungkin dari pidatonya ada diselipin 6 sampai 10 jokes gitu. Oh, itu kayak waktu pas si Obama ke Indonesia, itu tuh pasti scriptwriter-nya juga pasti itu kan bisa nge-joke dia kan, joke-nya Indonesia banget lah gitu. Itu udah pasti bukan Obama yang buat itu. Ada tim stand up-nya udah pasti itu. Dia tiap pidato juga nggak pernah nggak lucu, pasti lucu terus. Dia pasti keren kan Obama kalau pidato tuh kan gitu. Ini kayaknya selain dia ada gift, dia bisa membawakannya, delivery-nya oke. Terus ada tim yang mumpuni juga. Wow. Jadi sebagai stand up comedian, kerjaan apa yang lo nggak bisa lakukan? Kayaknya semuanya lo ambil. Nah, itu dia kan. Bapak mulai sebel kan sama anak saya? Mulai sebel kan? Gue mulai insecure nih. Tinggal saya nanti cari materi public speaking. Public speaking harus apa-apa aja. Oke, di copy, dibikin ke PowerPoint. Oke, yuk Boris sekarang bisa ngasih training. Gue harus mulai siap-siap ganti profesi gitu. Jangan dong. Tapi gue kemanapun profesinya dikejar sama lu juga kan? Bisa masuk kemana-mana. Iya, karena basic kita sama ya, di ngomong ya. Tapi lebih mantap kalau kayak Bapak tadi yang materi-materi seperti itu mungkin ada dulu bukunya pernah ditranslate sama Ernest Prakasa, itu Greg Dean, tentang stand up. Ada bukunya warna kuning. Di situ bisa judulnya apa? Aduh, judulnya apa ya? Ngajarin tentang apa tuh buku? Stand up. Oh gitu? Apa itu stand up? Bagaimana menulis? Termasuk kayak formula gue tanya tadi ada di situ? Iya, bagaimana menulis jokes-nya. Jadi basic-basicnya gitu. Nah, ketika pengembangannya udah pasti kan ada formulanya. Iya. Udah, nanti tinggal pengembangannya sendiri lah itu. Tinggal menyesuaikan Pak Indrawan. Kalau lagi mau ngasih training ke speaker-speaker atau ke publishing di perusahaannya, udah bisa pasti. Siap. Kan sekarang ini Boris nih banyak nih profesinya ya. Kan ada stand up comedian artis sinetron, nge-host juga kan? Iya, nge-host, ya. Film, gitu kan. Sekarang jadi YouTuber. Iya. Di antara semua itu dibacain namanya. Di antara semua itu yang paling disukain gimana? Yang at home banget, kalau ini Boris banget nih. Itu yang mana? Nge-host. Oh really? Iya. Malah nge-host? Bukan stand up comedy yang cuma 15 menit itu. Kan bayarannya sama sampai nge-host yang 3-4 jam. Bayarannya gede, cuman deg-degannya itu loh. Ketika 3 detik atau 10 detik sebelum naik panggung, duh ngapain sih ngambil kerjaan ini gitu. Gitu ya? Iya, ngapain sih milih job ini gitu. Harusnya kan nggak usah gitu. Deg-degannya tuh, adrenalinnya tuh, aduh gimana, takut nggak lucu atau gimana gitu. Terus menghadapinya gimana tuh? Soalnya kalau dia udah mulai gelisah, takut kan kelihatan udah atas panggung kan? Enggak, kan di luar panggung sebelum masuk. Lah iya. Mengatasi supaya enggak punya perasaan gelisah tadi itu, ketika udah masuk panggung tuh gimana caranya? Nah, kalau misalkan soal gelisah tadi ya, itu menandakan akan ada hal baik di stand up itu. Buat rata-rata stand up comedian. Iya. Tapi ketika kita nggak ada deg-degannya, nggak ada adrenalinnya, waduh, something's wrong. Begitu malah ya? Itu kepercayaan doang atau itu memang realitanya gitu? Kepercayaan, tapi dipercayai hampir mayoritas anak stand up gitu. Ketika nggak deg-degan tuh kayak, waduh, kayaknya bakal garing nih, kok nggak deg-degan, nggak ada deg-degannya gitu. Jadi dengan kata lain nggak excited dengan si acaranya gitu. Nah, tapi ketika misalkan deg-degan gitu, wah kayaknya ini ya bagus nih deg-degan ini, adrenalinnya bagus, tinggal kita bagaimana memanage adrenalinnya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu dihabiskan sebelum naik panggung. Jadi ketika di atas udah drain, udah nggak ada, jadi jelek penampilannya gitu. Nah habis itu ketika di atas itu memang sesuai jam terbang biasanya. Panik itu datang itu biasanya sesuai dengan jam terbang biasanya. Maksudnya gimana? Semakin banyak jam terbang, paniknya semakin dikit?
Atau semakin bisa mengatasi kepanikan itu. Oke. Ketika Tapi awal-awal paniknya tetap ada. ada. Sampai sekarang juga Boris masih suka panik kalau mau Panik sih enggak. Bukan panik ya, gelisah tadi ya. Iya gelisah tadi paling ya kita paling udah bisa ngehandle-nya gitu. Iya, Walaupun dikit mungkin porsinya ya. Iya. Kalau dulu ngelempar jokes sekali nggak kena, Oh, langsung panik ya. lumayan panik gitu. 2 kali nggak kena, ngelempar jokes yang ketiga kali nggak kemakan juga, itu blank biasanya. Oh. Ngomong apa lagi ya? Ngomong apa lagi gitu. Biasa ngeblank gitu di atas panggung. Iya. Berasanya di atas panggung tuh lama banget gitu. Padahal 15 menit ya. Padahal 15 menit, 20 menit itu lama kok nggak kelar-kelar gitu. Itu karena jokesnya nggak kemakan, nggak ada tawa yang keluar. Jadi kan kita kalau ada ngejokes, ada orang ketawa, kan itu lumayan tuh. 5-10 detik gitu ketawa gitu. Iya. Terus sekarang kenapa ini YouTube-nya nih? Apa nih misi? Wah, elah. Ya kan udah semuanya udah jalan ini. Terus buat channel sendiri kan, YouTube-nya kan yang cuman 2-3 bulan langsung 100.000 subscribernya. Ya, yang belum subscribe wajib. Saya udah subscribe. Ada, terima kasih. Kocak Pak. habis emang benar. Bapak juga saya subscribe dong. Buat menambah-nambah ilmu pengetahuan ketika nge-host. Saya curi-curi dari materi Pak Indrawan. Ngomongin burger, apa segala macam. Ternyata yang kopi ini bisnisnya adalah bisnis ini. Gitu. Saya oke. Cuman bisa jadi bahan ya. Jadi ketika ngobrol, lawan bicara, wah oke juga nih bocah nih. Gitu. Padahal saya tinggal ngambil resume dari Bapak. Oke, kenapa tuh buat YouTube? Kenapa buat? Awalnya nggak mau. Dipaksa sama DC jadi. Awalnya tuh nggak mau karena gini. Dulu tuh bayangannya adalah ketika YouTube harus punya tim. Ya. Ketika syuting sendiri, ngedit sendiri, kayaknya nggak sanggup deh. Iya. Saya tahu kan saya males ya. Kayaknya nggak deh, mending kita cari yang lain aja yuk, jangan itu gitu. Iya. Sampailah pada akhirnya muncullah kerjasama yang diajukan oleh DC. Begini, begitu, Mas begini. Deddy Corbuzier ya. Iya, Om DC. Oke lah kayaknya ini gitu, menjawab semua kegelisahan saya gitu. Tentang males tadi itu untuk ngedit, untuk ini segala macam. Oh ternyata manpower-nya ada, ya oke lah, ayolah. Apalagi yang maksudnya mikir langsung berpikir, apalagi yang kurang nih Boris. Ini udah ada begini, masa masih nggak mau juga gitu. Apalagi yang kurang gitu. Ya akhirnya oke juga, mau juga akhirnya bikin YouTube. Cuman YouTube-nya ya kayak begitu, nggak sanggup bikin YouTube kayak YouTuber yang hai guys, sekarang gue lagi vlogging itu enggak ya? Enggak, daily vlog itu saya agak gitu, agak kayaknya saya nggak seasik itu deh gitu. Ya guys, sekarang gue mau gini kita nanti oke, jangan kemana-mana, ikutin ke saya. Aduh, kayaknya nggak bisa. Makanya bikin konsep yang si plus 26 itu gitu. Kan gini. Stand up comedian ada selahnya sendiri, nge-host ada selahnya sendiri, jadi aktor ada selahnya sendiri. Kalau YouTube yang plus 62 itu apa nih selahnya? Plus 26. Sorry, plus 26 kebalikan, sengaja dibalik ya. Plus 26 itu, teman-teman yang belum subscribe channelnya itu ya, plus 26 ya, harus subscribe tuh. Itu apa tuh yang ngebuat itu menurut gue sih amazing ya. Maksudnya kan lo ngobrol doang sih sebenarnya gitu. Cuma nih orang ngobrol doang aja kok. Yang dibahas juga kadang-kadang juga dalam gitu ya. Tapi kok bisa lucu gitu. Itu ilmu, bagi gue tuh ilmu gelap tuh. Ilmu sihir itu ya, magic gitu ya. Gue harus belajar juga itu. Ya kalau lihat dari channel plus 26 ya sebenarnya kan apa kan kadang-kadang di YouTube udah banyak nih tayangan serupa untuk orang ngobrol, untuk orang yang komedi, wah apa ya, nyari apa ya gitu. Akhirnya ya kepikiran ya itu bikin layanan pengaduan masyarakat. Tapi bagaimana caranya biar saya bisa aman? Tanpa harus dilaporin sana sini gitu kan. Akhirnya kita mencari celah itu. Ya udah, terakhir dapat ide juga dari timnya Om DC, udah bikin plus 26. Kebalikannya plus 62. Pas dicek plus 26 memang nggak ada negaranya. Jadi ya semua yang terjadi di plus 26 ini plus 26. Nggak boleh ada yang tersinggung. Iya, fiktif. Ini semua fiktif. Kayak sinetron zaman dulu atau film kejadian ini hanya fiktif belaka. Ya udah aman, range-nya kita ya udah aman nih gitu. Nggak mungkin disomasi lah harusnya gitu. Kalau nggak menyebut subjek tertentu dengan nama lengkap gitu. Akhirnya kayak gini nih yang gue suka tuh. Jadi balik lagi kalau ke perusahaan, kan area gue kan perusahaan ya. Gitu. Itu kita perlu banget tuh di perusahaan itu untuk ada ruang yang itu aman.
untuk kita ngomongin apapun juga. Iya. Ya kan gitu kan? Iya. Yang bebas, yang sengaja di settingnya itu udahlah, setting lepas aja, lucu aja. Orang kita nggak serius kok. Gitu. Iya. Tapi sebenarnya yang diomongin itu serius. Ya ngomongin serius. Gitu. Iya. Tapi dibawa ini dengan nggak serius. Nggak serius. Tapi pasti bawah sadar kita tuh akan kena, akan dapet itu. Jadi kalau tadi dibilang, ya kan gue kan cuma bisa ngelawak doang. Udah lo terima aja, lo kan pelawak, jangan dianggap serius. Kalau gue enggak. Ya. Kelihatannya nggak serius, bro. Iya. Tapi sebenarnya di balik lawakan itu Dalam membuat dan mencapai lawakannya itu banyak kegiatan-kegiatan iya, serius. Pertama karena serius. Kedua adalah efek dari lawakan lo tuh sebenarnya. Yang menurut gua, wah ini kita nih bisa banyak melakukan pendidikan, ya ngajak orang benar, ngajak orang untuk bisa akur, tapi pakai lawakan yang kesannya malah justru mengadu domba. Tapi sebenarnya pesan di baliknya itu adalah, udahlah akurlah kita sama-sama Indonesia. Kan Iya, bisa. bisa. Gitu. Di kantor nih, departemen keuangan, wah ini pasti rame nih sama orang produksi nih, tarik-tarikan. Marketing, sama produksi tarik-tarikan, ya berantem gitu kan, rebutan sumber daya kan. Kalau misalnya dibahas serius gitu, gue suka diminta tuh sama perusahaan itu kan untuk gimana nih supaya ini bisa sinergi gitu istilahnya gitu kan. Iya. Gue kan mikir banyak lah caranya. Cuman gue pikir nih, ini ada senjata yang harusnya nih powerful bisa dipakai. Ini kapan-kapan nanti kita collapse lah. Itu kadang-kadang aku di kantor. Dibuat gitu. Iya, di kantor tuh pernah di kantor kayak gitu ya ngecengin orang purchasing, orang finance. sama Dia ada orangnya. mau tertawakan dirinya sendiri kan. Iya. Dan secara tidak sadar tuh kayak ngebuka, iya ya ternyata gue gitu ya di mata orang. Dan yang bikin ya. dia makin ketawa adalah kok bisa-bisanya nih outsider Tahu. tahu. Gitu. Dia kan Iya. outsider nih, bukan karyawan sini. Dan yang lawannya yang bukan bagian purchasing kan bisa tuh ya tuh bener tuh kan gitu kan. Iya. Digituin tapi nggak tersinggung tuh Iya. si orang purchasingnya Iya. karena konteksnya lucu. Konteksnya lucu. Akhirnya kan kebuka. Itu tuh. Iya, kadang suka bilang gitu. Ada orang-orang finance gimana? Udah sehat ya, tingkat gulanya nggak tingginya kan biasa kalau lagi payment kan suka dikirimin donat manis. Biar cepat ngurusnya gitu. Oh itu satu pasti berapa? Wah oke perusahaan ketawa gitu. Dia kan ketawa kayak ini kok bisa tahu nih orang outsider dia ini gitu. Gitu. Bro, thank you banget nih. Ini nggak Iya, akan Pak. bisa-bisa nih kalau misalnya kita Iya. ngobrol terus. Ya. Pengen belajar. Aku yang makasih lo udah diundang Saya ke makasih. channel oke nih, channel Summa Cum Laude. Bisa. Ya. Thank you banget. Ya, Sampai Pak. ketemu lagi. Thank you. Yo, sehat ya. Ya, Pak.